Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Video ini adalah video pertama dari 3 video yang akan membahas tentang leadership dan followership, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kepemimpinan dan kepengikutan. Sebuah materi yang sangat relevan bagi kita semua sebagai bagian dari satu organisasi, baik sebagai pemimpin maupun sebagai pengikut atau yang dipimpin. Nah, menarik bukan? Pada video pertama ini, kita akan membahas tentang definisi leadership dan tipe-tipe leadership. Yuk kita mulai bahas. Sahabat pembelajar, dalam esensi yang paling dasar, leadership atau kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses di mana seorang individu sebagai pemimpin mampu memengaruhi sekelompok pihak lain sebagai pengikut atau follower untuk mencapai tujuan bersama. Pengaruh adalah kunci. Seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya bukan kekuatan atau paksaan untuk memotivasi dan menggerakkan pengikut atau follower ke arah tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini dapat kita maknai sebagai leadership is all about influencing. Lebih jauh, definisi leadership juga mencakup interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam proses mencapai tujuan. Leadership atau kepemimpinan ini juga bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi lebih tentang kemampuan untuk menginspirasi, mempengaruhi, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik. Memang, sebagaimana kita ketahui bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah, namun sangat diyakini bahwa dengan pemahaman yang benar tentang apa itu leadership, sahabat ASN dapat mengembangkan keterampilan dan karakteristik yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berpengaruh. Leadership atau kepemimpinan adalah konsep yang kompleks dan dinamis yang mencakup berbagai gaya dan pendekatan. Berbagai model dan teori telah dikembangkan untuk mengklasifikasikan tipe-tipe leadership yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, berikut ini adalah 4 tipe leadership yang paling umum dan paling luas diterapkan dalam praktik kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan autokratis atau authoritarian. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin membuat semua keputusan tanpa mempertimbangkan masukan atau saran dari anggota tim. Meskipun ini mungkin efektif dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas, gaya ini dapat berpotensi menekan inisiatif dan kreativitas anggota tim. Kedua, kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin mencari masukan dan saran dari anggota tim sebelum membuat keputusan. Pemimpin demokratis menghargai partisipasi dan kolaborasi dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kondusif. Gaya ini bisa sangat efektif dalam mendorong keterlibatan dan kepuasan kerja, namun mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire atau delegatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberi banyak kebebasan kepada anggota untuk membuat keputusan mereka sendiri. Meskipun ini bisa merangsang inisiatif dan kreativitas, gaya ini mungkin tidak efektif jika anggota tim memerlukan lebih banyak arahan dan bimbingan. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional berusaha menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mengoptimalkan potensi mereka dan bekerja menuju tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin dengan tipe ini akan lebih fokus pada perubahan, inovasi, dan pengembangan individu maupun tim. Gaya kepemimpinan ini bisa sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan perubahan positif dalam organisasi. Sahabat pembelajar yang berbahagia,
Setiap tipe leadership yang tadi kita bahas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga mungkin saja satu tipe kepemimpinan dapat lebih efektif dalam situasi tertentu dibanding tipe yang lain. Seorang pemimpin yang efektif biasanya mampu mengadaptasi tipe kepemimpinannya berdasarkan situasi dan kebutuhan dari timnya dan kebutuhan pencapaian tujuan bersama tentunya. Dalam praktiknya, kebanyakan pemimpin tidak sepenuhnya berpegang pada satu tipe leadership saja, tetapi menggunakan kombinasi dari berbagai tipe, tergantung pada situasi dan konteks yang ada. Faktor-faktor seperti budaya organisasi, struktur tim, tugas yang dihadapi, dan karakteristik individu juga dapat memengaruhi pilihan tipe kepemimpinan yang akan diterapkan. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik secara absolut. Yang paling penting adalah pemimpin dapat memahami dan menghargai keunikan dan kebutuhan tim mereka dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka untuk mendukung dan mencapai tujuan bersama. Secara umum, hal yang perlu diperhatikan terkait kepemimpinan ini adalah: pertama, seorang pemimpin harus memiliki visi. Visi ini harus jelas dan mampu menggambarkan apa yang ingin dicapai, mengapa hal itu penting, dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan visi ini kepada pengikutnya dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat memotivasi mereka untuk bergerak ke arah visi tersebut. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki integritas dan karakter moral yang kuat. Pemimpin harus menjadi teladan dan mencerminkan nilai-nilai yang mereka harapkan untuk diikuti oleh pengikut mereka. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan dan mampu bekerja dengan berbagai jenis orang dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda. Akhirnya, seorang pemimpin harus mampu membuat keputusan yang bijaksana dan berani ketika dibutuhkan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut. Pemimpin harus mampu menavigasi tantangan dan rintangan dan tetap teguh pada visi dan tujuan mereka meskipun menghadapi kesulitan. Sedikit kiat dari saya, teman-teman para leaders, agar menjadi kuat dalam menjalankan kepemimpinannya, pastikan 3 hal menjadi kebiasaan. Yang pertama, learn, teruslah belajar. Yang kedua, do, kerjakan apa yang Anda sudah pelajari. Dan teach, ajarkan pada tim Anda apa yang Anda sudah kerjakan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya yang tidak kalah menarik untuk kita bahas, yaitu tentang konsep followership atau kepengikutan. Tangerang Korpo, ayo belajar! Video ini merupakan video kedua dari 3 video pelatihan leadership dan followership. Pada video ini kita akan membahas tentang definisi followership dan tipe-tipe followership. Followership atau kepengikutan adalah konsep yang sama pentingnya dengan konsep leadership atau kepemimpinan, meskipun seringkali kurang mendapat perhatian. Istilah followership merujuk pada peran yang dimainkan oleh pengikut dalam suatu organisasi atau kelompok. Meskipun mungkin tampak bahwa followership hanya tentang mengikuti perintah atau petunjuk dari pimpinan, realitasnya jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai peran dan tanggung jawab. Followership dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif dan konstruktif dari individu dalam perannya sebagai pengikut, yang melibatkan pemahaman dan penerimaan terhadap tujuan organisasi atau kelompok serta peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Followership melibatkan lebih dari sekedar kepatuhan atau keikutsertaan. Pengikut yang efektif adalah mereka yang berkontribusi secara efektif dan berarti untuk mencapai tujuan bersama. Pengikut yang efektif bukanlah individu yang pasif atau tanpa pendapat, tetapi mereka yang berpikir secara kritis, mengambil inisiatif, dan menunjukkan komitmen terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Mereka bukan hanya menerima instruksi, tetapi juga mampu berkolaborasi, berkontribusi ide, dan menghadapi tantangan yang ada. Konsep followership menunjukkan bahwa bukan hanya memimpin yang memiliki tanggung jawab untuk kesuksesan suatu organisasi, tetapi juga pengikut. Seorang pemimpin tidak bisa berhasil tanpa adanya pengikut yang efektif.
Sebagai contoh, seorang pemimpin mungkin memiliki visi yang jelas dan strategi yang baik, tetapi tanpa keterlibatan dan dukungan aktif dari pengikut, mereka tidak akan dapat mencapai tujuannya. Penting juga untuk diingat bahwa posisi sebagai pengikut bukanlah posisi yang tetap atau statis. Dalam banyak organisasi dan situasi, individu dapat bergerak di antara peran pemimpin dan pengikut, tergantung pada konteks dan kebutuhan. Mereka memainkan peran sebagai leaders dalam satu sisi, dan sisi lain juga memainkan peran sebagai followers. Faktanya adalah bahwa banyak pemimpin yang efektif adalah mereka juga menjadi pengikut yang baik. Followership seperti juga leadership adalah keterampilan yang dapat dan harus dikembangkan. Ini adalah suatu konsep yang juga memiliki beragam gaya dan pendekatan. Pengikut tidak hanya berarti individu yang patuh dan menurut. Mereka juga dapat berkontribusi secara efektif dan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Robert Kelley, seorang peneliti yang telah banyak mengkaji konsep followership, mengidentifikasi 5 tipe followership. Yang pertama, the sheep. Pengikut jenis ini cenderung pasif dan tidak berinisiatif. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan dan jarang memberikan kontribusi yang berarti. Mereka cenderung membutuhkan banyak bimbingan dan supervisi. Yang kedua, the yes people atau the yes men. Pengikut jenis ini juga pasif, tetapi mereka sangat selalu setuju dengan pimpinan dan selalu mendukung keputusan dan inisiatif pimpinan. Tipe ini sangat setia pada pemimpinnya dan ikut dengan kurangnya pemikiran kritis dan inisiatif. Hal ini dapat menjadi penghalang untuk inovasi dan peningkatan kinerja organisasi. Yang ketiga, the survivors. Pengikut jenis ini adalah orang-orang yang cenderung menghindari konflik dan risiko. Mereka biasanya mengambil jalan tengah dan tidak berusaha untuk tampil menonjol. Mereka mungkin bisa diandalkan, tetapi mereka jarang memberikan kontribusi yang berarti. Yang keempat, de-alienate. Pengikut ini adalah orang-orang yang berpikir secara kritis dan mandiri, tetapi mereka sering merasa tidak puas dan mungkin merasa terasing dari pemimpin tim. Mereka mungkin memiliki ide dan saran yang berharga. Yang kelima, the stars followers. Pengikut jenis ini adalah pengikut yang ideal. Mereka berpikir secara kritis dan mandiri, dan mereka juga aktif dan berinisiatif. Mereka memahami tujuan dan nilai-nilai organisasi dan berusaha aktif untuk mendukung dan mencapai tujuan tersebut. Mereka mampu bekerja secara mandiri, tetapi mereka juga mampu bekerjasama dengan pemimpin dan anggota tim lainnya. Nah, lalu bagaimana konsep followership yang efektif? Followership efektif ditandai oleh serangkaian kualitas dan perilaku yang menentukan bagaimana seseorang berkontribusi pada tujuan organisasi atau tim. Nah, beberapa hal ini adalah karakteristik utama dari seorang followers yang efektif. Pertama, inisiatif. Followers yang efektif bukanlah individu yang pasif atau menunggu instruksi. Sebaliknya, mereka proaktif dan berinisiatif mencari cara untuk berkontribusi dan memajukan tujuan organisasi. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Follower yang efektif mampu berpikir secara kritis dan independen. Mereka tidak hanya menerima instruksi atau informasi, tetapi juga merenungkannya, mempertanyakan asumsi, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran dan penilaian mereka sendiri. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Followers yang efektif adalah komunikator yang baik. Mereka mampu mendengar dan memahami serta menyampaikan ide dan umpan balik mereka secara jelas dan efektif. Keempat, dedikasi. Followers yang efektif adalah individu yang berdedikasi dan berkomitmen. Mereka menunjukkan loyalitas kepada organisasi dan tujuannya dan berusaha melakukan yang terbaik dalam peran mereka. Kelima, kemampuan kerjasama tim.
Followers yang efektif adalah pemain tim yang baik. Mereka menghargai dan mempromosikan kerjasama, menunjukkan rasa hormat dan dukungan terhadap rekan kerja mereka, dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan kontributif. Keenam, fleksibilitas. Follower yang efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dan fleksibel dalam pendekatan mereka. Mereka terbuka terhadap ide-ide baru dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam tugas, prioritas, atau lingkungan kerja. Ketujuh, integritas. Followers yang efektif bertindak dengan integritas yang tinggi. Mereka jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Mereka menghargai dan menjunjung tinggi standar etis dalam semua tindakan mereka. Kedelapan, keinginan untuk terus belajar. Followers yang efektif memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berkembang. Mereka berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dan terbuka terhadap umpan balik dan peluang belajar baru. Menjadi follower yang efektif sama seperti menjadi pemimpin yang efektif, adalah tentang pengembangan diri yang berkelanjutan. Dengan menghargai dan memperbaiki kualitas dan perilaku ini, individu dapat menjadi followers yang lebih efektif dan memberikan kontribusi yang berharga bagi organisasi dan tim mereka. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya yang juga menarik untuk kita bahas, yaitu tentang pentingnya leadership dan followership dalam organisasi. Sahabat pembelajar SN Kota Tangerang, selamat datang pada video pelatihan tentang penerapan leadership dan followership dalam organisasi publik. Video ini merupakan video terakhir dari pelatihan leadership dan followership. Pada video ini kita akan membahas tentang hubungan antara leadership dan followership serta penerapan leadership dan followership dalam organisasi publik. Sahabat pembelajar, pemahaman tradisional tentang kepemimpinan seringkali mengedepankan pemimpin sebagai individu yang paling berpengaruh dalam sebuah organisasi atau tim dan mengesampingkan peran penting dari staf atau pengikut. Namun pemahaman yang lebih mutakhir dan komprehensif mengenai dinamika organisasi menggarisbawahi bahwa leadership dan followership saling berinteraksi dalam hubungan yang saling tergantungan dan sama pentingnya. Pemahaman ini didasarkan pada realita sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu mengakui bahwa leadership tidak mungkin ada tanpa followership. Pemimpin tidak peduli seberapa visioner, karismatik, atau berbakat, mereka tidak akan mampu mencapai tujuan tanpa dukungan dan kontribusi aktif dari pengikutnya. Pemimpin memang memiliki peran dalam merumuskan visi dan strategi, tetapi pengikut memiliki peran yang sama pentingnya dalam melaksanakan dan mencapai visi tersebut. Kedua, followership dan leadership adalah peran yang saling berinteraksi dan dapat berubah tergantung pada konteks dan kebutuhan. Dalam banyak situasi, individu dapat bergerak dari peran menjadi pemimpin dan pengikut. Faktanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif seringkali juga merupakan pengikut yang efektif. Mereka mengerti bagaimana mendengarkan, bekerja sama, dan menghargai kontribusi orang lain. Semua itu juga adalah kualitas yang diperlukan dalam peran sebagai pengikut. Ketiga, hubungan antara leadership dan followership bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik. Pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi dan belajar satu sama lain. Dalam hubungan yang sehat, ada ruang bagi pengikut untuk memberi umpan balik kepada pemimpin, dan pemimpin akan menghargai dan mempertimbangkan umpan balik tersebut. Dengan cara ini, leadership dan followership dapat bersama-sama berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Akhirnya, hubungan antara leadership dan followership harus didasarkan pada rasa saling menghargai dan kepercayaan. Pemimpin harus menghargai kontribusi dan nilai dari pengikut mereka. Sementara pengikut harus percaya pada kemampuan dan integritas pemimpin mereka. Hubungan ini harus didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan efektif dan adanya komitmen bersama terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Sahabat pembelajar, organisasi publik memiliki karakteristik dan tantangan yang unik dalam konteks kepemimpinan atau dan kepengikutan atau followership ini.
Berbeda dengan sektor swasta, organisasi publik seringkali memiliki tujuan yang lebih luas dan kompleks, mengutamakan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konsep leadership dan followership dalam organisasi publik menjadi sangat amat penting. Leadership dalam organisasi publik memerlukan pemimpin yang memiliki visi, komitmen kuat terhadap pelayanan publik, dan kemampuan untuk menavigasi dan memanfaatkan proses birokrasi dan politik. Pemimpin di organisasi publik harus mampu merumuskan dan mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi dan mengarahkan upaya kolektif menuju pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, pemimpin di sektor publik juga harus memiliki integritas dan transparansi serta kemampuan untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara itu, followership dalam organisasi publik juga memiliki peran yang sama pentingnya. Pengikut efektif dalam organisasi publik adalah mereka yang memiliki dedikasi terhadap pelayanan publik dan berkomitmen untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Mereka tidak hanya menuruti perintah, tetapi juga berinisiatif, berpikir kritis, dan berkontribusi ide dan usaha dalam upaya pencapaian tujuan organisasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Akhirnya, baik leadership maupun followership dalam organisasi publik harus didasarkan pada komitmen terhadap nilai-nilai etika dan pelayanan publik. Baik pemimpin maupun pengikut harus menunjukkan integritas, transparansi, dan dedikasi terhadap pelayanan publik dalam semua tindakan dan keputusan mereka. Pemahaman dan penerapan konsep leadership dan followership secara tepat dalam organisasi publik dapat membantu menciptakan organisasi yang lebih efektif, responsif, dan akuntabel, yang mampu melayani publik dengan lebih baik dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih sukses. Terima kasih telah menyimak video pelatihan ini. Sampai jumpa pada video pelatihan selanjutnya. Tangerang Korpus.